Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, sejumlah negara memastikan mengubah status pandemi menjadi endemi. Tidak hanya di Eropa dan Amerika, langkah besar mengubah pandemi menjadi endemi juga dilakukan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Sementara itu di Indonesia, fase transisi dari pandemi menuju endemi telah dirintis sejak beberapa bulan lalu. Terus turunnya level PPKM hampir di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu indikasi pandemi sudah terkendali. Presiden Joko Widodo juga telah mengumumkan masyarakat diizinkan beraktivitas di luar ruangan untuk tidak memakai masker. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memprediksi pada bulan Juni ini Indonesia seharusnya dapat mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Hal tersebut didasari dengan optimisme pencapaian vaksinasi akan mencapai 70% dari populasi. Akankah Indonesia segera memasuki fase endemi? Mungkinkah endemi terjadi di tengah kembali ditemukannya varian baru Omikron BA4 dan BA5? Tim TV One mengabarkan. Anda pasti bertanya kan pemirsa, apakah kemudian kenaikan kasus ini berpotensi menjadi lonjakan kasus seperti beberapa waktu yang lalu dan akankah berpengaruh terhadap langkah yang saat ini tengah diambil oleh pemerintah yaitu proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Itu yang akan kita bahas langsung bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Mas Heri Trianto dan juga Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi. Dokter sehat? Selamat pagi. Mas Heri sehat ya? Salam sehat semua, Dr. Erlina, Mas Bayu, Mbak Vita. Pagi. Selamat datang kembali, Dr. Erlina di studio. Terima kasih. Mas Heri, selamat berjumpa kembali juga. Udah lama Sama-sama. kita nggak ngobrol soal gini. Saya sih berharapannya dari dulu memang nggak usah ngomongin lagi lah soal COVID. Tapi kok kasusnya sedikit demi sedikit naik. Itu gitu dia. ya. Langsung saya mau tanya ke Mas Heri kalau gitu. Mas Heri, kenaikan kasus beberapa hari terakhir ini tuh apakah memang sama seperti kenaikan kasus pada momen-momen libur panjang misalnya atau cuti bersama? Perbedaannya ada nggak sih, Mas Heri? Ya, kalau kita lihat di cuti bersama atau hari raya, sebenarnya yang terjadi di tahun ini ya, setelah tahun kedua, 2 tahun sebelumnya selalu terjadi kenaikan yang sangat signifikan, ini terjadi sebaliknya ya. Sebaliknya dalam arti hampir 40 hari setelah hari Lebaran, itu semua indikator dari keterisian rumah sakit, penularan harian, tingkat fatality, rate-nya itu juga menurun sampai kemudian mulai terjadi kenaikan kasus ya dalam beberapa hari terakhir ya, mungkin lebih dari 1 minggu terakhir. Ini terjadi terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, dan Yogyakarta. Ini meningkat sangat signifikan gitu. Tetapi berita baiknya, ketika kasus harian itu naik lebih dari 30% ya dalam beberapa hari terakhir, tetapi kemudian kasus kematian itu justru menurun. Tetapi tentu saja ini bukan menjadi alasan kita untuk jumawa karena kita juga harus mengantisipasi terutama setelah kita menemukan subvarian baru ya, BA4 sama BA5 yang ternyata memiliki karakteristik yang khas ya dengan tingkat transmisi yang lebih cepat, tetapi tentu saja kita juga melihat bahwa tingkat keparahan yang ditimbulkannya juga tidak jauh berbeda. Pada saat yang sama juga kita harus pastikan imunitas masyarakat itu pada situasi yang optimal karena terakhir dilakukan serosurvei itu pada bulan Maret. Rasanya setelah bulan Juni ini dilakukan serosurvei tanpa dibarengi dengan booster yang maksimal dan optimal, tentu kemudian risiko tertular itu semakin besar lagi. Ini yang sedang menjadi perhatian masyarakat dan kewaspadaannya juga patut ditingkatkan, tapi rasanya kita memang tidak perlu panik, tetapi memang ada beberapa hal yang harus tetap kita pertahankan dalam hal menjalankan protokol kesehatan dan menjadikan masyarakat ini sebagai subjek utama dalam penanggulangan COVID-19.
Ya, Mas Her, dengan data-data yang tadi disampaikan, fakta-fakta yang disampaikan, begitu proses transisi dari pandemi ke endemi ini akhirnya gimana? Apakah masih sesuai atau bagaimana? Ya, sejauh ini kalau lihat angkanya ya, angka penularannya, kemudian tingkat fatality-nya, sebenarnya kita masih dalam proses transisi menuju endemi, tetapi tidak ada satupun di Indonesia ini yang bisa menentukan apakah pandemi ini sudah berakhir, karena ini ada sudah menjadi otoritas dari WHO untuk menganalisa semua data di negara-negara lain, karena kita lihat ya sekarang yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, India, Brasil. Kemudian juga di Eropa, kalau kita perhatikan di Jerman, itu kenaikan kasusnya juga terjadi cukup signifikan. Dengan cara kita menanggulangi dengan pembatasan kegiatan masyarakat, dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang cukup baik saat ini, saya sih termasuk yang cukup optimistis kita bisa melalui situasi ini dengan baik dan memastikan bahwa subvarian ini memang tidak berbahaya, tetapi memang lebih menular, yang kemudian kita bisa cegah dengan meningkatkan imunitas dan tentu saja tetap menjaga transmisi melalui protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Oke, saya mau ke Dr. Erlina kalau gitu. Kalau tadi Mas Heri mengatakan bahwa ini kan kenaikan karena subvarian Omikron ya. Kalau karakteristik dari subvarian Omikron ini sendiri gimana sih, dokter, dari proses mutasinya? Ya, jadi memang subvarian BA4 dan BA5 ini adalah subvarian yang mengalami perubahan-perubahan sequencing di beberapa lokasi sehingga tidak mirip dengan induknya. Tetapi beberapa sifatnya masih sama, bahkan dikatakan kemampuan dari BA.4, BA.5 ini dalam mengelabui sistem imun karena dia punya escape immunity potensi, inilah yang membuat penularannya lebih tinggi dibandingkan varian BA.1 contohnya. Jadi ini dibandingkan dengan Delta sama Omikron sebelumnya, dokter? Oh, ini lebih menular secara teori. Secara teori. Secara teori lebih menular. Namun karena kasusnya belum begitu banyak dan datanya sedikit dan juga tidak banyak yang dirawat di rumah sakit, maka hingga saat ini belum ada sesuatu pun kesimpulan yang mengatakan bahwa gejala klinisnya itu berat. Yang kita punya data sekarang walaupun masih minimal sedikit, rata-rata ini gejala klinisnya, keluhan-keluhannya masih ringan-ringan saja. Bahkan ada beberapa yang tidak ada keluhan. Tapi bukan berarti lalu kita menganggap, wah ini ringan, gak ada keluhan, gak apa-apa deh gitu. Ya karena ini tadi dikatakan akan mempengaruhi kalau semakin banyak orang yang tertular. Nah, kalau seandainya yang tertular adalah kelompok rentan, lansia, anak-anak yang di bawah 5 tahun, atau orang yang dengan memang punya sistem imun yang rendah, atau orang-orang yang dengan komorbid yang tidak terkendali. Nah, ini mungkin kemungkinan besar gejala klinisnya untuk mereka ini akan lebih berat. Dan ini akan merepotkan semua sistem. Karena perlu perawatan dan lain-lain. Oke, nah kalau tadi ada kelompok rentan gitu ya, lansia, anak-anak, tapi kalau nanti, kalau dokter melihat sebenarnya secara keseluruhan nih dok, itu di tengah saat ini nih, imunitas masyarakat Indonesia gimana sih? Nah nanti ya kita bahasnya ya. Saya disuruh jeda dulu dok ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.